Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Risma Pratiwi dari kelas Akuntansi Syariah C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika bisnis untuk memenuhi tugas UAS Good Corporate Governance. Mari disimak dengan seksama ya. Oke, yang pertama ada dalam melaksanakan bisnis, tentunya etika bisnis sangat diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan bisnis yang telah ditentukan. Kegiatan bisnis yang berlandaskan etika adalah bisnis yang dilakukan berdasarkan metode-metode yang baik serta cara berpikir yang sesuai dengan logika dan estetika yang berkembang di masyarakat. Yang kedua, etika itu apa sih? Etika adalah salah satu cabang dari filosofi yang berkaitan dengan kebaikan atau moralitas dari kelakuan manusia. Kata etik juga berhubungan dengan objek kelakuan manusia di wilayah-wilayah tertentu, seperti etika bisnis, etika kedokteran, etika profesional, dan lain sebagainya. Di sini ditekankan pada etika sebagai objek perilaku manusia dalam bidang bisnis. Dalam artian ini, etika diartikan sebagai aturan-aturan yang tidak dapat dilanggar dari perilaku yang diterima oleh masyarakat. Secara sederhana, etika bisnis dapat diartikan sebagai suatu aturan main yang tidak mengikat karena bukan hukum. Tetapi harus diingat, etika bisnis sangat penting mengingat dunia usaha tidak lepas dari elemen-elemen tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, etika bisnis dalam suatu kerangka global. Masalah etika dalam bisnis dapat diklarifikasi ke dalam 5 kategori. Yang pertama ada suap beri-beri. Apa sih suap beri-beri itu? Suap adalah tindakan berupa menawarkan, membeli, menerima, atau meminta sesuatu yang berharga dengan tujuan mempengaruhi tindakan seorang pejabat dalam melaksanakan kewajiban publik. Yang kedua ada paksaan atau coercion. Apa sih paksaan itu? Paksaan adalah tekanan, batasan, dorongan dengan paksa atau dengan menggunakan jabatan atau ancaman. Yang ketiga ada penipuan atau deception. Apa sih penipuan itu? Penipuan adalah tindakan memperdaya atau menyesatkan yang disengaja dengan mengucapkan atau melakukan kebohongan. Yang keempat ada pencurian. Apa sih pencurian itu? Pencurian adalah merupakan tindakan mengambil sesuatu yang bukan hak kita atau mengambil properti milik orang lain tanpa persetujuan pemiliknya. Yang kelima, terakhir ada diskriminasi tidak jelas. Apa sih diskriminasi itu? Kok tidak jelas? Ya, diskriminasi tidak jelas adalah perlakuan tidak adil atau penolakan terhadap orang-orang tertentu yang disebabkan oleh ras, jenis kelamin, kewarganegaraan, dan agama. Yang keempat, ada perilaku dalam etika bisnis. Wah, materi ini sangat penting loh, dengerin dengan baik-baik ya. Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain yaitu pengendalian diri. Pengendalian diri ini sangat penting bagi kita yang menjalankan usaha. Yang kedua ada pengembangan tanggung jawab sosial. Yang ketiga ada mempertahankan jati diri. Yang keempat ada menciptakan persaingan. Yang sehat menerapkan konsep pembangunan yang berkelanjutan, mampu menyatakan yang benar, dan lain sebagainya. Etika di dalam bisnis sudah harus ditentukan atau disepakati oleh orang-orang yang terkait. Dunia bisnis yang tidak ada menyangkut hubungan antara pengusaha dan pengusaha, tetapi mempunyai kaitan secara nasional maupun internasional. Yang kelima, untuk mewujudkan etika dalam berbisnis perlu pembicaraan yang transparan antara semua pihak, baik pengusaha, pemerintah, masyarakat, maupun bangsa lain, agar tidak hanya satu pihak saja yang menjalankan etika, sementara pihak lain berpijak kepada apa yang diinginkan. Mungkin ada sebagian masyarakat yang belum mengenali apa itu etika dalam berbisnis. Bisa jadi masyarakat beranggapan bahwa berbisnis tidak perlu menggunakan etika, karena urusan etika hanya berlaku di masyarakat yang memiliki kultur budaya yang kuat, ataupun etika hanya menjadi wilayah seseorang.
Tetapi ada kenyataannya etika tetap saja masih berlaku dan banyak diterapkan di masyarakat. Sekian penjelasan mengenai materi etika dalam bisnis. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.